Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeuda Ahmad Yusuf dengan NIM terakhir 74 dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Afifah Khoirunisa dengan NIM terakhir 67 dan satu lagi Fani Latifah Nur Hasanah dengan NIM terakhir 94. Saya dan rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan tentang IRIAN, Sistem Origin Circum Australia. Sejarah pembentukan Irian. Menurut Hukolana 2011, Pulau Irian adalah pulau yang terbentuk dari endapan benua Australia dan pertemuan atau tumbukan antara lempeng Asia dan lempeng Australia serta lempeng Pasifik, sehingga mengangkat endapan tersebut dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah daratan baru di bagian utara Australia. Proses geologi ini diperkirakan terjadi pada 60 juta tahun yang lalu dan hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan karang laut, pasir laut, dan danau air asin di daerah Wamena yang tingginya lebih dari 4.884 meter di atas permukaan laut, serta terdapatnya kesamaan hewan-hewan yang ada di Australia dan Irian seperti kanguru. Secara umum, fisiografi Pulau Irian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian semenanjung barat. Wilayah ini terletak di bagian barat pulau yang terhubung dengan bagian utama pulau melalui leher sempit. Secara geologi, wilayah ini terdiri dari 3 zona utama. Yang pertama, zona vulkanik. Di zona ini, terdapat beberapa rangkaian gunung berapi yang membentang dari wilayah Kofiau hingga Halmahera. Zona ini didominasi dengan batuan vulkanik seperti basalt, andesit, dan trachyte. Kemudian yang kedua ada zona non-vulkanik. Zona yang terletak di sebelah selatan zona vulkanik, daerah ini terdiri dari pegunungan yang sebagian besar tersusun oleh batuan kristalin pratersier dan batuan kapur eosen. Kemudian yang ketiga, zona dataran rendah. Zona yang kaya akan endapan sedimen dan periode neogen. Zona ini terjadi akibat proses erosi dan sedimentasi yang menghasilkan formasi geologi yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Yang kedua, bagian utama. Bagian ini mencakup wilayah daratan utama Irian yang terletak antara 135 derajat hingga 143 derajat bujur timur. Wilayah ini memiliki keragaman geologi yang sangat luas dan mencakup pegunungan kristalin, sungai-sungai besar, serta dataran yang membentang dari pantai utara ke selatan. Di wilayah ini terdapat berbagai formasi batuan yang berbeda termasuk batuan vulkanik, batuan kristalin, serta beberapa formasi sedimen yang lebih muda seperti batuan Cretaceous dan Eosen. Kemudian yang ketiga, bagian timur. Wilayah ini terletak di bagian timur Pulau Irian, mulai dari garis ombak daru. Proses tektonik yang terjadi di kawasan ini menyebabkan pembentukan pegunungan tinggi dan perubahan besar dalam struktur geologi yang mengarah pada terbentuknya beberapa gunung berapi aktif serta lembah-lembah dalam. Nah, pada slide ini akan menjelaskan tentang stratigrafi dan fases yang ditemukan di Pulau Irian. Sebelumnya, apa sih itu stratigrafi? Stratigrafi sendiri merupakan sebuah cabang ilmu yang dikhususkan untuk mempelajari lapisan-lapisan batuan dan geologis suatu daerah sesuai urutan umur pembentukannya. Nah, fokusan cabang ilmu ini yaitu pada karakteristik bentuk fisik, kimia, dan biologis batuan. Analisis paleontologi juga dilibatkan dalam cabang ilmu ini. Nah, dari analisis paleontologi tersebut memberikan jawaban tentang pemahaman evolusi geologi, distribusi formasi, dan proses-proses yang terjadi baik dari zaman periode pratertiari, tersier, maupun kuarter. Nah, selanjutnya yaitu fases yang ditemukan di Pulau Irian. Ada jenis fases sedimen eosen. Fases ini sudah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu, mungkin bahkan sampai berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Nah, fases sedimen eosen ini ada 2 jenis yang ditemukan oleh para peneliti terdahulu di Pulau Irian. Nah, yang pertama yaitu ada fases batu kapur ferominiferal. Nah, batuan ini terendapkan di dalam laut dangkal pada daerah pegunungan tengah dan area marginalnya, dari Vogel Kop di barat hingga ujung pulau timur pada Pulau Irian. Nah, batuan ini mengandung jenis Foraminifera seperti Camerina, Borealis, dan Discoidina. Nah, kedua ada fases konglomeratik. Nah, para peneliti terdahulu juga menemukan fases jenis ini di Pulau Irian. Fases konglomeratik ditemukan di pegunungan pantai utara dari Membrano hingga Madang, Pulau Irian. Nah, batuan ini mengandung kerikil dari berbagai batuan, termasuk andesit dan basalt. Jadi, batuan ini itu bentuknya kecil-kecil seperti kerikil. Selanjutnya ada stratigrafi tersier atas di pulau di pantai utara Irian. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu zona konglomerat basal. Nah, ini mengandung kerikil dari kompleks dasar, fragmen andesit dan basal serta batu pasir tuf. Nah, poin kedua ada zona globigerina map. Nah, ini memiliki tebal 400 hingga 900 meter. Kadang
kadang dengan batu pasir tuf dan akkus. Terus poin ketiga ada zona sandstone. Pada zona ini memiliki tebal 800 hingga 1150 meter dengan sedikit tuf dan interkalasi konglomerat lokal. Nah, selanjutnya ada horizon fosil laut. Nah, pada poin ini terdiri dari lempung, marl, batu pasir, dan beberapa konglomerat. Nah, ini memiliki tebal 730 hingga 900 meter. Terus poin terakhir ada zona brown cob atau lignit. Nah, mengakhiri pengisian cekungan neogen dengan endapan lempung pasir, air payau, atau air tawar. Stratigrafi di ujung timur zona ini di distrik Wewak di New Guinea Timur, wilayah Mandat. Baik, selanjutnya di sini saya Afifah Kodonisa, NIM terakhir 67 akan menjelaskan tentang proses vulkanisme. Pembentukan topografi di Papua sangat dipengaruhi oleh adanya proses vulkanisme dan aktivitas tektonik. Vulkanisme di Papua kemungkinan dimulai pada masa Miosen bawah. Salah satu bukti penting dari aktivitas vulkanisme di masa ini adalah penemuan lapisan tuf yang tidak selaras di atas batuan kapur Miosen, yang menunjukkan adanya aktivitas vulkanik yang lebih muda dibandingkan Miosen bawah. Vulkanisme ini menghasilkan batuan efusif seperti basal dan andesit yang membentuk lapisan-lapisan di permukaan Papua, terutama di daerah pantai utara dan semenanjung barat. Di semenanjung barat, pegunungan Tamrau dan pegunungan Afrak dikenal sebagai daerah vulkanik aktif, dengan formasi batuan basal dan andesit. Selain itu, di sepanjang pantai utara Papua, ditemukan zona vulkanik yang mengindikasikan bahwa aktivitas vulkanik berlangsung sejak Miosen hingga masa kuarter. Pusat-pusat vulkanisme ini sebagian besar tenggelam di bawah permukaan laut setelah Neogen, tetapi beberapa masih aktif hingga saat ini. Proses vulkanisme dimulai di lapisan mantel bumi, di mana suhu dan tekanan tinggi menyebabkan batuan meleleh menjadi magma. Di Irian, pembentukan magma terutama terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Irian terletak di zona geotonik yang sangat dinamis, di mana lempeng Australia bertemu dengan lempeng Pasifik dan Malaysia. Pada masa Eosen, wilayah ini mengalami penurunan geosinklikal yang menyebabkan terbentuknya cekungan-cekungan yang akumulasi sedimen vulkanik dan batuan vulkanik. Batuan Pluto seperti georit, gabbro, dan granit yang ditemukan di berbagai tempat di Papua menunjukkan adanya aktivitas magma yang signifikan di bawah permukaan. Baik, yang selanjutnya pengaruh vulkanisme terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembentukan bentang alam. Vulkanisme di Irian menghasilkan berbagai bentuk bentang alam yang khas. Ada banyak gunung berapi seperti Gunung Jayawijaya dan Gunung Kerinci dan Gunung Granit, merupakan hasil dari aktivitas vulkanik. Letusan yang terjadi membentuk kerucut gunung berapi dan kaldera yang menjadi ciri khas pegunungan di Papua. Yang kedua, ada kekayaan sumber daya alam. Daerah Irian terkenal dengan kekayaan mineralnya, terutama yang berasal dari aktivitas vulkanik, dan salah satu contohnya adalah tambang Gasberg, yang merupakan salah satu tambang-tambang terbesar di dunia. Mineral-mineral ini terbentuk melalui proses magmatisme dan geotermal yang terkait erat dengan aktivitas vulkanik. Kekayaan ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal, tetapi juga menjadi sumber daya penting bagi Indonesia. Yang selanjutnya, keempat, ada ekosistem yang kaya. Vulkanisme juga berperan dalam menciptakan tanah subur di sekitar gunung berapi. Lava yang mendingin dan material vulkanik lainnya memperkaya tanah dengan mineral, mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan-hutan tropis di Papua merupakan habitat bagi banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain, menjadikan daerah ini sebagai kawasan konservasi penting. Yang keempat, ada pengaruh terhadap iklim dan cuaca. Letusan besar di daerah vulkanik dapat mempengaruhi iklim dan cuaca. Partikel dan gas yang dilepaskan selama letusan dapat memasuki atmosfer dan mengubah pola cuaca. Contohnya letusan besar di masa lalu, seperti yang terjadi di Gunung Tambora, memiliki dampak global termasuk penurunan suhu dan perubahan musim. Hasil atau produk proses geologi geomorfologi. Yang pertama ada proses orogenesis. Proses ini menyebabkan pengangkatan besar di pegunungan tengah dan pegunungan salju yang menghasilkan pembentukan pegunungan tinggi di wilayah tersebut, seperti Puncak Jaya, Puncak Gapulo, dan Puncak Sumantri. Yang kedua ada pembentukan batuan. Di bagian tengah Snow Mountains terjadi intrusi batuan plutonik yang menyebabkan pembentukan batuan seperti monzonit, diorit, granodiorit, dan gabbro. Kemudian ada pembentukan pegunungan. Yang pertama, pegunungan tengah atau pegunungan salju terbentuk melalui proses orogenik Mesozoikum
dan neogen akibat lipatan dan pengangkatan batuan laut oleh interaksi lempeng tektonik dengan intrusi batuan plutonik. Yang kedua ada pegunungan Cheops yang terletak di pantai utara Irian, terbentuk dari proses vulkanik dan tektonik yang mengangkat batuan metamorf dan vulkanik. Yang ketiga ada pegunungan Arfak dan Tamrau yang terletak di semenanjung barat Irian, terbentuk melalui vulkanisme sejak Miocene hingga Kuarter. Kemudian pembentukan cekungan. Yang pertama cekungan Mamberamo Bawani terbentuk akibat penurunan geosinklinal yang mengendapkan sedimen dari tersier hingga kuarter, terutama dari erosi pegunungan sekitarnya. Yang kedua, cekungan Digulfly di selatan pegunungan tengah terbentuk melalui penurunan tektonik dengan endapan sedimen neogen dan aluvial yang terus berkembang hingga kuarter. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebenarnya di Pulau Irian ini memiliki banyak sekali dan luas sekali potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dari Pulau Irian. Nah, contohnya seperti jenis mineral dan logam. Di Pulau Irian ini memiliki pasokan mineral dan logam yang begitu banyak seperti tembaga yang dapat digunakan untuk bahan industri, emas, dan perak yang dapat digunakan sebagai perhiasan, dan lain-lain. Salah satu daerah yang memiliki pasokan paling banyak itu ada di Mimika. Nah, di Mimika sendiri memiliki pasokan emas dan tembaga yang begitu banyak. Nah, di Mimika ini juga terdapat salah satu tambang yang merupakan salah satu tambang terbesar yang ada di dunia, yaitu tambang Grasberg. Nah, tambang ini ada di wilayah Mimika. Terus potensi sumber daya yang selanjutnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, sumber energi yang tidak terbarukan di wilayah ini tuh seperti minyak dan gas bumi. Nah, minyak dan gas bumi ini sangat banyak ditemukan di wilayah pesisir dan bawah laut Pulau Mimika. Juga di sini banyak sumber daya energi yang bisa terbarukan, seperti air yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik dan bisa digunakan untuk irigasi pertanian. Nah, selanjutnya yaitu potensi sumber daya dari hutan tropis yang ada di wilayah Irian. Di Irian sendiri memiliki hutan tropis yang begitu luas. Hutan ini menyimpan berbagai jenis flora dan fauna endemik yang sangat bernilai. Nah, di sini juga terdapat tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang langka, bahkan yang terancam punah juga ada di Pulau Irian. Dari potensi sumber daya hutan tropis ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata dan tempat penelitian jika digunakan dimanfaatkan dengan benar. Terus potensi sumber daya yang terakhir yaitu di Pulau Irian ini memiliki tanah yang begitu subur. Nah, dari kesuburan tanah yang ada di Irian ini bisa digunakan untuk pertanian, terutama itu di lembah-lembah yang dialiri sungai. Nah, pada slide terakhir ini menjelaskan tentang potensi bencana yang ada di Pulau Irian. Selain adanya potensi sumber daya yang begitu banyak dan begitu luas yang ada di Pulau Irian ini, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan masyarakat-masyarakat yang ada di Pulau Irian ini, juga ada potensi bencana yang mungkin bisa mengancam kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Irian ini. Nah, contoh potensi bencananya itu seperti, contohnya yaitu ada gempa. Gempa-gempa di Pulau Irian sering terjadi dan juga sering diiringi oleh tsunami. Tapi tidak setiap gempa yang ada di Pulau Irian itu diikuti oleh tsunami. Tapi banyak yang berpotensi untuk diikuti oleh tsunami. Nah, kenapa gempa di Pulau Irian ini sering terjadi? Ya karena kondisi geologi wilayah Pulau Irian ini dipengaruhi atau dihimpit oleh dua lempeng, yaitu lempeng Samudra Pasifik Karolin dan lempeng Indo-Australia. Lempeng-lempeng itu bertabrakan ya. Nah, yang pertama itu lempeng Samudra Pasifik Karolin itu bergerak ke arah barat dengan kecepatan 7,5 cm per tahun. Ya bisa dibayangkan sendiri itu termasuknya cepat ya. Dan juga ada lempeng benua Indo-Australia yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan 10,5 cm per tahun. Nah, selain adanya dua lempeng besar itu, di Pulau Irian sendiri juga terdapat lempeng-lempeng mikro yang begitu banyak yang ada di Pulau Irian, seperti lempeng blok Biak dan blok Membrano. Nah, itu saja. Mungkin masih banyak potensi bencana yang bisa terjadi di Pulau Irian ini, tapi itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya apabila ada kesalahan pengucapan dan kesalahan menjelaskan dan menerangkan materi. Saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.